Saya dari kelompok 4, di mana kelompok kami telah melakukan praktikum pemulihan tanaman dengan acara yaitu penyerbukan sendiri pada tanaman cabai. Saya di sini sebagai pemateri satu yang akan menjelaskan yang pertama yaitu latar belakang, di mana bunga tanaman cabai cenderung bersifat protogini, yaitu kepala putik atau bisa disebut juga stigma. Jadi kepala putik ini telah masak sebelum tepung sari atau sebelum antesis, dan tepung sari keluar pada saat bunga mekar. Lalu tanaman cabai juga diklasifikasikan sebagai tanaman penyerbuk sendiri. Lalu morfologi bunganya membantu untuk terjadinya penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi pada bunga yang memiliki tangkai putik yang pendek sehingga letak putik lebih rendah daripada kepala sari atau dengan berbentuk drum. Masa tepung sari cabai juga sangat ringan dan stigmanya terbuka sehingga serangga ataupun angin akan dapat menyebabkan terjadinya persilangan antar tanaman. Karena derajat persilangan alamiah pada cabai cukup tinggi, lalu untuk menghindarkan terjadinya persilangan antar varietas pada waktu produksi, benihnya juga diperlukan kurang lebih 500 meter untuk jarak isolasi produksi benihnya. Itu menurut Houghton dan Pollard pada tahun 1954. Lalu ada cara lain untuk memperoleh tanaman yang seragam adalah melalui penyerbukan sendiri dari keturunan yambuk setiap jenisnya. Itu menurut dari Ipers dan Per 1978. Lalu selanjutnya yaitu pengertian penyerbukan sendiri, di mana penyerbukan sendiri itu merupakan sebuah proses penyerbukan atau berpindahnya serbuk sari dari kepala sari menuju ke kepala putih. Proses tersebut secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda namun masih dalam satu tanaman. Lalu selanjutnya yaitu syarat-syarat bunga yang bisa dikastrasi, dimana yaitu ada tanaman sehat yang terbebas dari serangan hama dan penyakit. Lalu dari segi lingkungan sesuai dan terkontrol, yaitu tanaman yang digunakan di alam hibridasi adalah tanaman dataran tinggi, maka lingkungan yang cocok adalah yang cuaca yang dingin. Lalu dari segi manusianya itu memiliki pengetahuan dan kreatif dan sabar. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari penyerbukan. Terjadinya penyerbukan silang dari tanaman cabai dimaksudkan agar menghasilkan produk yang baru yang sudah dihasilkan antara kedua komoditas yang berbeda karakter dan mendapatkan produk yang terbaik. Lalu selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan saat praktikum, yaitu kantong kertas, kamera, double tip, benang sari, putik, dan ketembat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Baik, untuk selanjutnya pada materi yang telah disampaikan sebelumnya yang akan saya lanjutkan di langkah kerja. Langkah kerja pada tanaman cabai ini yaitu diantaranya yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian mengambil bunga jantan, kemudian membuka bunga betina yang masih kuncup, kemudian membuang kelopak bunga dengan pinset sehingga terlihat mahkota bunga yang membungkus bakal buah, kemudian mencabut mahkota bunga dengan pinset, membuang kepala sari sampai bersih dengan menggunakan pinset, kemudian mengambil bunga yang telah mekar dan masih segar, kemudian membuka mahkota bunga yang menyelubungi alat jantan dengan pinset, kemudian mengambil bunga jantan pada waktu bunga masih kuncup, kepala sari lebih rendah daripada kepala putih, bunga hemper mekar, kemudian kepala sari sama tinggi dan menempel kepala putih, kemudian mengoleskan tepung sari tersebut pada kepala putih yang telah dikebiri. Yang terakhir yaitu memberi etiket bunga yang telah disilangkan agar kelak polong yang dikenali dengan mudah. Kemudian untuk hasil praktikum kali ini yaitu bahwa
setelah hasil survei itu ditemukan bunga-bunga berguguran dikarenakan mungkin faktor cuaca ataupun memang ada suatu hal, jadi hasil dari praktikum ini adalah gagal. Nah, untuk faktor-faktor kegagalan itu sendiri mungkin ada beberapa, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern diantaranya kurang seriusnya seorang praktikan dalam menyembuhkan hirbidasi tanaman, kemudian praktikan cenderung ceroboh dan kurang berhati-hati dalam menyerbu. Kemudian masih minimnya ilmu dan pengetahuan seorang praktikan dalam hirbidasi tanaman. Kemudian faktor tertua dari tanaman yang digunakan dalam hirbidasi tanaman juga bisa ditentukan. Kemudian untuk faktor ekstern yaitu diantaranya kondisi lingkungan setempat atau tempat dilakukannya penyerbukan, faktor kelembaban udara, faktor suhu, kemudian faktor radiasi sinar matahari, atau terakhir faktor angin. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tanda keberhasilan penyerbukan sendiri dari tanaman cabai, yaitu ditandai dengan adanya pembengkakan pada pangkal buah, kelopak bunga layu tetapi bakal buah tetap segar. Kemudian keberhasilan suatu persilangan dapat dilihat kira-kira 1 minggu setelah dilakukan penyerbukan. Jika pental mengering namun bakal buah tetap segar dan bakal buah membesar atau memanjang, kemungkinan telah terjadi pembuahan. Sebaliknya, jika bunga yang gagal mengadakan fertilisasi biasanya gugur atau kepala putiknya terlihat layu dan bakal buah akan rontok. Keberhasilan penyerbukan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kompatibilitas tetua, ketepatan waktu reseptif betina dan jantan, kesuburan tanaman, dan faktor lingkungan. Kompatibilitas tetua terkait dengan gen-gen yang terkandung pada tetua jantan dan betina. Waktu reseptif betina dan jantan dapat dilihat dari ciri morfologi bunga. Bunga yang terbaik adalah bunga yang akan mekar pada hari tersebut. Sementara itu, faktor lingkungan yang berpengaruh pada keberhasilan persilangan adalah curah hujan, cahaya matahari, kelembaban, dan suhu. Curah hujan dan suhu yang tinggi biasanya akan menyebabkan rendahnya keberhasilan persilangan tersebut. Dan untuk keuntungan penyerbukan sendiri, dalam proses terjadinya penyerbukan sendiri atau autogami, tidak terdapat keragaman di dalam gen, oleh sebab kemurnian ras sangat dipertahankan. Pada proses penyerbukan autogami, tanaman tidak bergantung pada faktor eksternal untuk melakukan penyerbukan. Jenis biji-bijian mempunyai tingkat keberhasilan yang lebih baik dalam memperoleh penyerbukan, dan menyerbukan sendiri akan memastikan bahwa karakter resesif dapat dihilangkan. Dan untuk selanjutnya, untuk kerugian penyerbukan sendiri, pada proses penyerbukan sendiri tidak terdapat pencampuran gen, sehingga tidak akan ada karakter ataupun fitur baru yang bisa diturunkan ke garis keturunan selanjutnya. Untuk penyerbukan sendiri dapat dikatakan bisa merugikan kekuatan dan juga vitalitas yang diperoleh karena tidak adanya fitur baru yang dikenalkan. Tanpa adanya karakter baru yang bisa dihasilkan, maka kekebalan keturunan tidak bisa membantu dalam mengurangi penyakit. Dan untuk selanjutnya, kesimpulan. Tanaman cabai diklarifikasikan sebagai tanaman penyerbukan sendiri. Morfologi bunganya membantu untuk terjadinya penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi pada bunga yang memiliki tangkai putik yang pendek, sehingga letak kepala putik lebih rendah daripada kepala sari bentuk drum. Masa tepung sari cabai juga sangat ringan dan sigmennya terbuka sehingga serangga ataupun angin akan dapat menyebabkan terjadinya persilangan antar tanaman. Dan untuk praktek minggu-minggu kemarin
kemarin ada faktor kegagalan dalam hibridasi, persilangan, kurangnya serius, praktikan cenderung kecerobohan dan kurang berhati-hati dalam melakukan hibridasi dan minimnya ilmu. Sekian dari saya, terima kasih.